prosesnya dinilai. Bagaimana proses menulisnya, bagaimana proses berbicaranya. Kali pengeluaran misalnya 1 kali 35 menit Pak. Apakah cukup waktu untuk kita berikan materi yang telah kita berikan Pak? Kita jawab. Oke. Nah inilah tugas kita mensiasati waktu. Kalau memang tidak efektif karena waktu yang sangat terbatas, mungkin kita bisa gunakan 5 menit di tahap awal. Kan gitu ya. Itu kan maksimal saya katakan. Mungkin kan itu punya kayak kakak ya. Kayak naik galabe berarti lentuk belum naik koleknya dulu. Ini sangat berulang pada kita. Karena kalau anak yang sangat pintar itu sangat bosan diceramahnya. Oke Pak, udah. Mana tugasnya dia? Bahkan dia bosan dan jenuh. Tapi yang benar itulah tuh Pak dalam itu perlu direalkan barangkali. Nah itu belum dah ada, ada Pak belum dah, penting. Jangan tuh Pak, siapa udah tua lah, kali kan? Ini memang perlu di sekolah khusus, ya kan? Oke. Sekarang kita lihat pada materi berikutnya tentang muatan lokal. Di sekolah kami buku pelajarannya tidak menentu, bagaimana kita kembangkan? Muatan lokalnya, oh betul. Terima kasih. Jadi muatan lokal disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing, gitu ya, sesuai dengan potensi yang ada. Yang menjadi pertanyaan sekarang di sekolah itu tidak ada buku yang bisa dijadikan sebagai muatan lokal, pegangan begitu ya kan? Coba ya. Oke. Lain yang ini dulu ini otonomi daerah, sentralisasi, kesentralisasi, sudah paham? Belum ya? Kalau kan Jakarta itu kan disebut dengan top zone. Jadi yang bahasa Aceh tidak dikatakan bangkapun, kumpulkan, benda. Walaupun itu salah. Dan dulu titik koma harus kita sungguh dari Jakarta. Begitu sangat normatif aturan yang dibuat. Artinya sekolah tidak diberikan kewenangan untuk berkreatif. Padahal banyak contoh di belakang rumah ada rumah, di belakang rumah ada media, ya kan? Di belakang rumah ada minyak di, tapi itu tidak bisa muncul karena sudah ditutup oleh dinding kerbau. Paham saya Pak? Nah, kemudian subordinasi, terpusatnya kekuasaan pada seseorang. Jadi kalau begitu kepala sekolah dulu sangat berkuasa. Jika kalau kita lihat ruangnya itu betul-betul mewah, agak kalah kalau dengan ruang dulu. Karena dia adalah pemilik otoritas, pemilik lembaga pendidikan itu. Paham saya? Subordinat, kuatnya seseorang, kuatnya kewenangan pada diri seseorang. Ketiga adalah pengambilan keputusan terpusat. Itu kurang musyawarah kalau ada kegiatan di sekolah. Apalagi berkenaan dengan uang. Kita tidak paham, guru tidak ngerti, komite sekolah tidak tahu, pemerhati pendidikan tidak ngerti, LSM tidak paham, pokoknya ini loh keputusannya. Dan laksanakan. Ini perintah ini. Enak pulang gitu? Ya tidak? Begitu kita tanya dengan bersangkutan, ini dari mana Pak dana bos? Apa dasar hukumnya dana bos ini diberikan? Lalu ada dana bos, Pak dari mana dana ini? Itu apa banyaknya? Mau pindah kemana? Ya. Ini teori masa dulu. Ini sebab ini membuat bingung sehingga kita itu sudah paham. Paham ini? Tidak perlu